Bang, aplikasi budgeting apa yang paling oke dipakai di tahun 2025? Karena aplikasi keuangan itu banyak banget, mulai dari yang lokal buatan Indonesia sampai yang global. Jadi di video ini gue bakal review beberapa aplikasi budgeting yang populer banget di tahun 2025, plus kasih rekomendasi mana yang benar-benar layak dipakai sesuai kebutuhan kamu. Kenapa perlu aplikasi budgeting? Pertama-tama, mungkin ada yang mikir, kenapa sih harus pakai aplikasi budgeting? Kan bisa catat manual di buku atau sekadar ingat di kepala. Nah, masalahnya adalah manusia itu gampang lupa, apalagi kalau soal pengeluaran kecil-kecil yang lama-lama jadi besar. Contoh, tiap hari beli kopi Rp25.000. Kalau sebulan, udah Rp750.000. Aplikasi budgeting bikin kita 1. Lebih sadar kemana duit pergi. 2. Bisa bikin kategori makanan, transportasi, hiburan, investasi. 3. Dapat insight otomatis. Oh, ternyata 40% gaji habis buat nongkrong. 4. Ada notifikasi kalau kita over budget. Jadi intinya, aplikasi budgeting itu ibarat teman cerewet yang selalu ngingetin kamu. Jangan boros, dompetmu nangis tuh. Oke, sekarang kita masuk ke review aplikasi. Gua bakal bahas 5 aplikasi budgeting populer 2025. Kelebihan, kekurangan, dan cocoknya buat siapa. 1. Monalytics, aplikasi lokal baru. Kelebihan, UI simple, full bahasa Indonesia. Bisa connect ke e-wallet populer kayak GoPay, OVO, Dana. Fitur tabungan tujuan, misalnya nabung buat liburan, nikah, atau beli gadget. Kekurangan, versi gratis cuma bisa bikin 3 tujuan tabungan. Sync kadang delay kalau connect ke banyak bank. Cocok untuk anak muda yang sering pakai e-wallet. 2. Money Lover, masih eksis di 2025. Kelebihan, salah satu aplikasi budgeting paling lama bertahan. Ada grafik detail banget, cocok buat orang yang suka analisis, bisa multi-currency, berguna buat yang sering transaksi internasional. Kekurangan, banyak fitur terkunci di premium. Kadang overkill buat pemula karena terlalu banyak menu. Cocok untuk freelancer, pekerja remote, atau yang sering transaksi lintas negara. 3. Jago Budget, fitur dari Bank Jago. Kelebihan, terintegrasi langsung sama rekening Bank Jago. Bisa bikin kantong-kantong keuangan, kantong belanja, kantong tabungan, kantong darurat. Auto budget, begitu gajian masuk, uang langsung dipisahin otomatis. Kekurangan, harus punya akun Bank Jago. Keterbatasan kalau mau integrasi dengan bank lain. Cocok untuk orang yang nggak mau ribet, bikin catatan manual. 4. INAB, You Need a Budget, aplikasi global. Kelebihan, filosofi budgeting kuat. Setiap rupiah harus punya tugas. Minus bagus buat long-term financial planning. Komunitas global yang besar. Kekurangan, mahal. Langganannya bisa ratusan ribu per bulan. UI Full English, agak bikin pusing kalau nggak terbiasa. Cocok untuk profesional muda yang serius banget ngatur keuangan jangka panjang. 5 Spendy. Kelebihan, bisa connect ke banyak akun bank internasional maupun lokal. Tampilan visual cakep, cocok buat yang suka data tapi pengen simple. Bisa sharing dompet bareng pasangan atau keluarga. Kekurangan, fiturnya terbatas di versi gratis. Kadang agak berat di HP entry level. Cocok untuk pasangan yang lagi latihan financial planning bareng. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya. Kalau disuruh milih satu, mana yang paling layak dipakai di 2025? Jawaban gua, tergantung kebutuhan. Kalau mahasiswa, Monalytics atau Spendy versi gratis udah cukup. Kalau karyawan sibuk, Jago Budget praktis banget. Kalau freelancer, pekerja global, Money Lover atau YNAB lebih masuk.
Kalau pasangan muda, Spendi karena bisa sing dompet bareng. Tapi kalau bicara value for money, gue pribadi lebih rekomen Jago Budget. Soalnya dia langsung auto budget tanpa ribet dan cocok buat orang Indonesia yang sering pakai mobile banking. Tips biar nggak bingung, pilih aplikasi. 1. Pilih sesuai gaya hidup. Sering cash, sering e-wallet. 2. Coba dulu versi gratis, jangan langsung premium. 3. Pastikan aplikasi aman dan diawasi regulator, kalau dia fintech lokal. 4. Gunakan yang bikin kamu nyaman dipakai setiap hari. Karena percuma aplikasi secanggih apapun, kalau kamu males isi data, ya sama aja bohong. Jadi, kesimpulannya, aplikasi budgeting itu penting buat sadar diri keuangan. Ada banyak pilihan, tapi yang terbaik itu yang sesuai kebutuhan kamu. Tahun 2025 ini, aplikasi kayak Jago Budget dan Monalytics jadi rising star. Sementara pemain lama kayak Money Lover dan YNAB masih relevan buat yang lebih advance. Kalau kamu sendiri gimana? Lagi pakai aplikasi budgeting apa sekarang? Drop jawaban kamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat yang lain juga. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, subscribe biar nggak ketinggalan tips keuangan lainnya, dan share ke temenmu yang suka kehabisan duit di tanggal 20-an.